기각한다. Diawali dengan seorang pria berbaju tahanan yang berusaha mencari jalan keluar. Namun saat ia berbalik, ia justru ditusuk. Semua berawal di tahun 2035. Pria itu bernama Lee Han-yong yang berprofesi sebagai hakim. Han-yong memiliki istri bernama Yo Se-hui, anak pemilik firma hukum Henal yang terkenal. Namun pernikahan mereka terasa hambar. Saat Han-yong tiba di pengadilan, di halaman ada banyak orang berdemo menuntut keadilan dari perusahaan Gojin Chemical. Sementara itu, dari ruangannya, Han-yong menonton demo itu, sambil teringat saat dulu ayahnya mendemo perusahaan besar bernama Grup S, dan terpukul di bagian kepala saat terjadi kericuhan. Setelah itu, Han-yong pun menghadiri sidang sebagai hakim. Di lain tempat, rombongan jaksa dalam perjalanan untuk menggeledah Grup S. Karena ada orang dalam dari kejaksaan yang mengabari Grup S, sesampainya para jaksa di kantor utama, akses dipersulit dan lift dimatikan. Sehingga para jaksa harus menaiki tangga untuk sampai ke lantai atas ruangan pimpinan. Namun, jaksa lain bernama Jin A yang pintar datang ke gedung lain Grup S dan menangkap dirut konstruksi juga mengumpulkan bukti kejahatan pimpinan Grup S, Jang Tae-sik. Kini, Han-yong tengah menjadi hakim atas kasus kelalaian perusahaan Gojin Chemical yang menyebabkan pekerjanya banyak yang tewas dan sakit keras. Sebelumnya, pemimpin Gojin Chemical telah membuat kesepakatan dengan ayah mertua Han-yong bernama Yo Sun-chul. Sun-chul pun meminta Han-yong untuk memenangkan penggugat dan hanya mendenda Gojin. Namun di belakang, ternyata Han-yong membuat kesepakatan lain dengan pimpinan Gojin. Dan saat hasil sidang dibacakan, Han-yong pun memvonis jika Gojin Chemical tak bersalah dan menolak klaim gugatan. Pimpinan Gojin keluar dengan bangga, sedangkan penggugat bernama Na-yong amat kecewa dengan keputusan Han-yong yang dinilai biadab. Sesampainya di ruangan, Sang-chul memarahi Han-yong karena putusannya melebihi perintahnya. Dan itu membuat Han-yong kesal. Dan sebenarnya Sang-chul hanya menganggap Han-yong sebagai bonekanya. Di malam hari, Han-yong pun berlari untuk melepaskan emosinya. Saat selesai, Han-yong pun melihat artikel tentang sidangnya hari ini. Ternyata gadis penggugat bernama Na-yong tadi telah tewas karena bunuh diri dan membuat Han-yong merenung. Keesokannya, Han-yong pun menerima bayaran dari pimpinan Gojin. Setelah itu, istrinya mampir untuk memberikan kado pada ibu Han-yong dan bilang jika tadi ibu menelpon. Karena ini hari ulang tahun ibu, Han-yong pun ke rumah ibu. Tapi saat ibu melihat Han-yong, ibu merasa sedih dan kecewa karena tahu putranya bersikap tak adil hingga orang lain bunuh diri. Ibu mengajak Han-yong minta maaf pada nenek Na-yong, namun Han-yong menolak karena putusannya dirasa sesuai hukum. Di lain tempat, Jang Tae-sik pimpinan Grup S menemui Kang Si-jin, ketua Mahkamah Agung, agar meloloskannya dari hukuman. Tanpa pikir panjang, Si-jin pun langsung menghubungi Sang-chul agar Han-yong yang menangani kasus. Sementara itu, Han-yong hendak mengejar ibu, namun Sang-chul menelponnya. Saat Han-yong datang, di sana sudah ada Tae-sik yang menunggunya. Ketika ibu sampai di rumah duka, nenek Na-yong pun kesal melihatnya, dan ibu hanya bisa memohon maaf. Saat pulang, asma ibu kambuh dan akhirnya pingsan. Perawat menghubungi Han-yong, namun Han-yong tak mengangkatnya karena sedang berada di hadapan Sang-chul. Barulah setelah itu, Han-yong datang ke IGD. Awalnya Han-yong sedikit tenang saat tahu ibunya masih hidup. Namun ketenangan itu sirna tak lama setelah ia datang. Ibunya pun kritis dan akhirnya wafat. Di Mahkamah Agung, Kang Si-jin meminta Kepala Hakim Distrik Seoul Kim Jin-han agar memastikan Han-yong ditugaskan dalam kasus Grup S. Sementara itu di Kejaksaan, dirut konstruksi Grup S diinterogasi oleh Jin A. Namun ia terus tutup mulut dan berpikir jika pimpinan Jang akan membantunya bebas. Saat Jin A keluar, asisten Kang memberitahunya tentang Han-yong yang akan menjadi hakim kasus Grup S. Saat pengacara datang, bukannya dibebaskan, dirut konstruksi justru diminta bunuh diri dengan menelan pil.
Kini, Han Yong pindah tugas di Pengadilan Pusat Seoul untuk menangani kasus Grup S. Lalu, asisten Kang lapor pada Ji-an tentang latar belakang Han Yong, jika reputasi Han Yong baik saat tak mengambil kasus dari firma Haenal. Ia tak punya kekayaan dan dia hakim boneka firma hukum Haenal. Dan ayahnya dirawat di panti jompo karena Alzheimer. Setelah itu, Jin-a pun mulai membuntuti Han Yong. Tak lama, Jin-a mendapat telepon jika dirut konstruksi bunuh diri. Kemudian, Han Yong datang menemui ayahnya. Dan di kamar ayahnya, ternyata Han Yong menyimpan semua kekayaan yang ia dapatkan. Saat Han Yong mengajak ayahnya jalan-jalan, Jin-a menemuinya lalu mengancam agar Han Yong bersikap adil dalam kasus Grup S. Keesokannya, pimpinan Jang datang ke pengadilan, disusul Han Yong dan langsung dikerubut wartawan. Kepala hakim yang melihat meminta teman lama Han Yong memeriksa putusan tertulis Han Yong. Saat ditemui, Han Yong tak meladeninya. Kemudian, Han Yong datang menghadap pimpinan firma hukumnya untuk mengundurkan diri. Mendengar itu, kepala hakim yang ditugaskan Kang Si-jin langsung menawarkan posisi di Mahkamah Agung, tapi ditolak mentah-mentah oleh Han Yong, yang membuat Han Yong dipanggil menghadap Sung Chul. Di sana juga ada kakak iparnya bernama Jin Guang. Awalnya Han Yong bersikap sopan. Saat Sung Chul tanya tentang pengunduran dirinya, Han Yong bilang ingin membangun firma hukumnya sendiri. Lalu, San Chul menyerahkan putusan akhir Grup S yang membuat Han Yong merasa muak karena terlalu diatur. Han Yong juga bilang jika ia akan bercerai dengan putri San Chul. Kemudian dari mulut Jin Guang keluar kata-kata jika Han Yong hanya boneka ayahnya. Dan kata-kata itu langsung menyulut emosi Han Yong. Han Yong lalu minum sendirian di sebuah kedai sambil merenungi perbuatannya yang salah dan sebenarnya tak sejalan dengan hati nuraninya. Dia mengejek dirinya sendiri, namun orang di sebelahnya salah sangka lalu menghajarnya. Sambil babak belur, ingatan tentang Nayong yang bunuh diri memenuhi kepalanya. Dan saat sidang Grup S diadakan, kini Han Yong menjadi hakim yang berbeda. Jaksa menuntut agar pimpinan Jang dihukum 6 tahun juga denda 12 miliar. Namun Han Yong justru memutuskan hukuman 10 tahun penjara dan denda 24 miliar. Itu 2 kali lipat tuntutan jaksa. Dan tentu saja hal itu membuat semua orang tak percaya. Saat selesai, Sang Chul pun murka pada Han Yong, tapi Han Yong sudah tak peduli. Sementara itu, entah bagaimana, di akhir Han Yong menjadi terdakwa atas pembunuhan. Namun ia bersikeras bilang ia tak bersalah. Nah, itu tadi episode pertama The Jade Return. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.